menjelaskan tentang latar belakang merkantilisme. Pada dasarnya, merkantilisme adalah nama dari sebuah sistem ekonomi yang digunakan di abad ke-16 hingga abad ke-18. Sistem ini yang bermakna dagang telah membuat negara-negara di Eropa terpicu untuk mengumpulkan dan mengaruk kekayaan sebanyak-banyaknya demi meningkatkan kesejahteraan dan kekuasaan negaranya. Teori merkantilisme ini sangat populer karena sebagian besar kerajaan melarang koloninya untuk berdagang dengan koloni kerajaan lainnya. Gerakan merkantilisme ini berkembang sangat kuat dalam mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi di negara-negara bagian barat seperti Belanda, Jerman, Inggris, dan Prancis. Negara kolonial berlomba untuk mengumpulkan dan mendapatkan logam mulia untuk berbagai kepentingan industri seperti ekspor dan impor. Bahkan untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya, negara yang menganut paham tentang merkantilisme ini melakukan berbagai cara yang baik, yaitu dengan cara monopoli, menaikkan biaya masuk, dan penjajahan atas negara dengan sumber daya yang berlimpah. Maka tidak heran negara-negara seperti Belanda, Jerman, Inggris, dan Prancis yang memelopori teori ekonomi ini menjadi pemain dalam era penjajahan dan perperangan antar bangsa hingga berabad-abad kemudian. Dampak merkantilisme. Hai, perkenalkan nama saya Najmina Nashwa Sandela. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak merkantilisme. Merkantilisme sendiri telah menimbulkan banyak pemberontakan dan persaingan sengit di kalangan negara bangsa di Eropa untuk menguasai perdagangan dunia. Setiap negara berlomba-lomba untuk membangun industri perkapalan dan persenjataan guna memperluas monopoli perdagangannya. Merkantilisme mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Dalam perkembangan teknologi, merkantilisme mampu mendukung perubahan bentuk usaha domestic system menjadi manufacture system. Dengan demikian, politik ekonomi merkantilisme mendukung berlangsungnya perubahan revolusi industri yang berkembang di negara Inggris. Revolusi industri ini juga kemudian mengantarkan kita kepada perubahan signifikan dalam sejarah manusia. Penerapan merkantilisme di Eropa. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Siti Nurhaliza dan saya Rizka Nurul Madani. Di sini kita akan menjelaskan tentang penerapan merkantilisme di Eropa. Yang ke-1, Inggris. Peletak dasarnya adalah Raja Henry VII 1485 sampai 1509 dan mengalami peningkatan pada masa Ratu Elizabeth I 1558 sampai 1603. Tokoh merkantilisme yang terkenal adalah Perdana Menteri Cromwell 1558 sampai 1603. Yang kedua, Prancis. Peletak dasarnya adalah Raja Louis XI dan mencapai masa kejayaan di bawah Menteri Keuangan Jean-Baptiste Courbet. Raja Louis XI, Courbet membuat peraturan yang disebut dengan Coubertisme. Yang ketiga, Spanyol. Spanyol menyebabkan munculnya beragam penjajahan samudra. Spanyol adalah negara terdepan yang mendapatkan emas, perak, dan daerah produk pemasarannya. Yang keempat, Belanda. Belanda menekankan monopoli dagang, misalnya di Indonesia dengan nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Yang kelima, Jerman. Jerman dilaksanakan pada masa pemerintahan Kaisar Friedrich Wilhelm I dan disebut kameralisme, yang artinya kas dari raja. Perekonomian digalakkan dengan menarik pajak yang setinggi-tingginya. Tokoh-tokoh merkantilisme. Halo guys, perkenalkan nama saya Rifki Putra Isa dan ini teman saya. Muhammad Rizky Wira Pratama. Oke siap guys, Oke siap guys, di sini kita akan menerapkan tokoh-tokoh dari merkantilisme. Siap. Yang pertama ada Jim Bodin, lahir pada tahun 1530 dan wafat pada tahun 1596. Jim Bodin adalah para ilmuwan Perancis, orang pertama yang sistematis mendirikan teori tentang uang dan harga. Yang kedua ada Thomas More, lahir pada tahun 1571, wafat pada tahun 1641.
seorang saudagar kaya dari Inggris, menulis tentang manfaat dan perdagangan luar negeri. Yang ketiga ada Jean-Baptiste Colbert, lahir pada tahun 1619 dan wafat pada tahun 1683. Adalah pejabat Prancis, yaitu menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Raja Louis yang ke-16. Yang keempat ada Sir William Petty. Ia lahir pada tahun 1623 dan wafat pada tahun 1687. Dan ia pernah mengajar di Oxford University dan banyak menulis tentang politik. William Petty pun pernah menganggap arti penting bekerja yang jauh lebih penting dari sumber daya tanah. Yang kelima ada David Hume, lahir pada tahun 1711 dan wafat pada tahun 1776. Dia pun dikenal sebagai seorang filsuf daripada pakar ekonomi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.